Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abiansyah. Dari kelas 10 agama ingin menjelaskan tentang pemahaman materi saya mengenai awal terbentuknya Kepulauan Indonesia dan jenis-jenis manusia purba. Pada awalnya, di dunia ini hanya terdapat satu benua dan lautan, disebabkan karena bergesernya lempengan bumi yang mengakibatkan terbelahnya sebuah benua, dan volume air yang naik dikarenakan sebagian gunung es yang berada di kutub utara dan selatan mencair dan mengakibatkan sebagian daratan terendam oleh air laut. Fenomena alam ini sering terjadi dan mengakibatkan sebagian benua berubah menjadi beberapa kepulauan, yang termasuk adalah Kepulauan Indonesia. Jenis-jenis manusia purba ada 8. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus, yang berarti manusia Jawa tertua yang berbadan besar. Yang kedua adalah Pithecanthropus. Pithecanthropus dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus soloensis, Pithecanthropus mojokertensis. Yang ketiga adalah Homo. Homo terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Homo floresiensis, yang kedua adalah Homo wajakensis, yang ketiga adalah Homo soloensis, yang keempat adalah Homo sapiens. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rija Baihaqi dari kelas 10 keagamaan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang awal terbentuknya Kepulauan Indonesia. Pada 1200 juta tahun yang lalu, awalnya bumi hanya memiliki satu benua. Lalu bagaimana proses terbentuknya dari satu benua dibagi menjadi beberapa kepulauan? Hal ini disebabkan oleh pergeseran lempengan bumi yang mengakibatkan terbelahnya sebuah benua. Kemudian faktor lain disebabkan oleh volume air yang terus meningkat dikarenakan mencairnya gunung-gunung es dari kutub selatan dan kutub utara, sehingga membuat volume air terus meningkat dan menutupi sebagian daratan dari benua. Fenomena ini terus terjadi dan berulang-ulang kali terjadi sehingga terbentuklah berbagai kepulauan-kepulauan kecil, salah satunya Kepulauan Indonesia. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan 8 manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Pertama adalah Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus ini merupakan manusia purba yang bertubuh tinggi, ditemukan oleh arkeolog asal Belanda yang bernama Van Koningswald. Meganthropus ini juga ditemukan di daerah Sangiran pada tahun 1936. Kemudian yang kedua ada Pithecanthropus erectus. Manusia purba ini ditemukan di daerah Trinil, Lembah Bengawan Solo. Ditemukan oleh Eugen Dubois pada tahun 1890. Pithecanthropus erectus memiliki rata-rata tinggi sekitar 165-180 cm dan juga memiliki volume otak sekitar 750 cc sampai 1350 cc. Kemudian yang ketiga adalah Pithecanthropus soloensis. Manusia purba ini ditemukan di daerah Ngandon, Solo. Dari namanya saja sudah diketahui bahwasanya Pithecanthropus soloensis ditemukan di Solo karena ada kata soloensisnya. Ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Oppenort dan Van Koningswald pada tahun sekitar 1931 sampai 1933. Kemudian yang keempat adalah Pithecanthropus mojokertensis. Dari namanya saja sudah diketahui bahwasanya manusia purba ini berasal dari daerah Mojokerto, Jawa Timur. Dan manusia purba ini ditemukan oleh Van Koningswald dan fosil tersebut diperkirakan sudah hanya berusia 6 tahun. Kemudian yang kelima ada Homo floresiensis. Jenis manusia purba yang disebut Homo itu memiliki kemiripan dengan manusia modern di zaman sekarang, termasuk juga dengan Homo floresiensis memiliki kemiripan dengan manusia modern zaman sekarang. Nah, manusia purba ini ditemukan di daerah Flores, Pulau Flores, Nusa Tenggara. Kemudian yang keenam ada Homo wajakensis. Homo wajakensis ini merupakan manusia purba yang lebih modern daripada sebelumnya.
Dan manusia purba ini ditemukan oleh Eugen Du Bois di Tulungagung, Jawa Timur. Kemudian yang ketujuh ada Homo soloensis. Homo soloensis merupakan manusia purba yang dikategorikan sebagai yang tercerdas daripada sebelumnya. Mereka diperkirakan hidup sekitar 300 sampai 900 ribu tahun yang lalu. Ciri-ciri mereka memiliki volume otak 1000 cc hingga 1300 cc. Tinggi badan mereka pun bisa mencapai 210 cm dan struktur tulang wajah mereka tidak mirip dengan manusia kera. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan adalah Homo sapiens. Homo sapiens merupakan manusia purba dengan usia paling muda dan memiliki kemiripan yang sangat mirip dengan manusia. Homo sapiens ini juga sudah mengenal kehidupan sosial dan juga sangat cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Furqan Alfiansyah. Saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang awal mula terbentuknya Kepulauan Indonesia dan jenis-jenis manusia purba yang diawali dengan pada 1200 juta tahun lalu seluruh daratan yang ada di dunia ini menjadi satu atau tergabung menjadi superbenua yang dinamakan Rhodania. Daratan superbenua Rhodania ini berada di era Neoproterozoik. Daratan superbenua Rhodania tersusun dari beberapa keraton. Contohnya keraton Amerika Utara yang nantinya akan terpisah dan menjadi Laurasia. Keraton ini dikelilingi oleh keraton lainnya pada bagian tenggara keraton Eropa Timur, keraton Amazonia, dan keraton Afrika Barat. Lalu pada bagian selatan itu Rio Plato dan San Francisco. Karena sebab pergerakan kerak bumi, daratan super benua Rhodania terpisah menjadi dua super benua, yaitu Gondwana dan Laurasia. Nantinya Gondwana ini akan menjadi Gondwana ini akan terdapat beberapa daratan yang akan menjadi Kepulauan Indonesia, dan Laurasia tadi itu adalah daratan yang terpecah. Pertamanya disebut sebagai keraton Amerika Utara. Lalu jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia Jawa tertua yang bertubuh besar. Yang kedua adalah Pithecanthropus. Manusia purba ini terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus erectus, dan Pithecanthropus soloensis. Lalu yang terakhir adalah manusia purba yang disebut dengan Homo. Dan manusia purba ini terdapat dalam beberapa jenis, yaitu antara lain Homo soloensis, Homo wajakensis, lalu Homo floresiensis, dan Homo sapiens. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhsan Firdaus dari kelas 10 agama. Saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya. Kepulauan Indonesia juga merupakan kepulauan yang istimewa karena kaya akan sumber daya kebumian dan sering disebut pula dengan suatu untayan jamrut khatulistiwa. Secara astronomis, Kepulauan Indonesia ini berada pada suatu wilayah posisi garis lintang bumi, yaitu 0,7 derajat lintang utara sampai 12 lintang derajat selatan, dan posisi garis bujur bumi 90 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Selain itu, secara geologis juga Kepulauan Indonesia berada pada jalur penunjaman lempeng bumi seperti penunjaman lempeng samudra Indo-Australia dengan suatu lempeng benua Eurasia dan memanjang dari pantai barat Sumatera hingga pantai selatan Jawa terus ke timur sampai ke Nusa Tenggara. Berikut 1. Teori continental drift atau pergerakan kontinen atau benua. Yang kedua, teori plate tektonis atau lempeng tektonik.
Jarak proses pembentukan kepulauan Indonesia dari sejumlah sudut bidang yaitu 1. Proses geologis, 2. Proses pergerakan lempeng, 3. Proses tektonik kepulauan, 4. Dan bisa juga dengan teori Big Bang. Sedangkan proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode sebagai berikut. 1. Masa Azoikum, kedua Paleozoikum, yang ketiga Mesozoikum, yang keempat Neozoikum. Dan ciri-ciri manusia purba di Indonesia ada 5, yaitu 1. Manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Kenapa dinamakan paleojavanicus? Karena manusia purba ini ditemukan di Pulau Jawa. Manusia purba yang paling besar dan tertua di Indonesia. Ciri-cirinya adalah memiliki tulang pipi yang sangat tebal, memiliki otot rahang yang kuat sekali. 2. Tidak memiliki dagu dan memiliki hidung yang lebar, memiliki tonjolan belakang yang tajam dan melintang sepanjang pelipis, memiliki tulang kening menonjol dan mempunyai otot. Kunyah ototnya 900 cc, makanya jenis tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, manusia purba Pithecanthropus erectus, kan purba yang fosilnya paling banyak di Indonesia. 1. Ciri-cirinya adalah memiliki volume otaknya sekitar 750 sampai 135 cc, memiliki tinggi badan sekitar 160 sampai 180 cm, memiliki postur tubuh yang tegap tetapi tidak setegap Meganthropus, mempunyai gigi geraham yang sebesar dengan rahang yang sangat kuat, mempunyai hidung yang tebal, memiliki tonjolan kening yang tebal dan melintang di dahi, memiliki wajah menonjol ke depan beserta dahinya miring ke belakang. Pada bagian belakang kepala terlihat melurus, memiliki alat pengunyah dan alat tengkuk yang sangat kuat sekali. Yang ketiga, manusia purba yaitu Homo wajekensis. Pada tahun 1889, fosil dari manusia purba Homo wajekensis telah ditemukan di wilayah Wajak, lebih lengkapnya di dekat campur darat Tulangagung, Jawa Timur, dan ditemukan oleh Eugene Dubois. Ciri-cirinya adalah memiliki hidung lebar dan bagian mulutnya menonjol, dahinya sedikit miring dan di atas mata terdapat kerutan dahi yang nyata. Pipinya menonjol ke samping, berat badan sekitar 30 sampai 150 kg, tinggi dan badan sekitar 130 sampai 210 cm. Jarak antara hidung dan mulut masih jauh, berdiri dan berjalan sudah tegak. Yang keempat, manusia purba Pithecanthropus soleensis. Pithecanthropus soleensis merupakan salah satu jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Fosil-fosil manusia purba ini dapat ditemukan wilayah sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ciri-cirinya adalah makanan berupa hewan buruan dan tumbuhan, mempunyai gigi geraham yang besar dan rahang yang kuat, bentuk hidung lebar dan tidak berdagu, terdapat tonjolan pada kening tebal dan melintang di sepanjang pelipis, volume otak sekitar 750 sampai 1350 cc. Berbadan tegap, tinggi tubuh sekitar 165 sampai 180 cm. Yang kelima, manusia purba Homo floresiensis. Homo floresiensis adalah termasuk salah satu dari manusia purba berjenis Homo di Indonesia. Manusia purba ini ditemukan saat penggalian di liang buah di Pulau Flores oleh tim arkeolog gabungan yang terdiri dari Pusilit Bank Arkeolog Nasional Indonesia atau disebut juga PANI dan University of New England atau disebut juga UNA. Ciri-cirinya adalah kepala dan badan memiliki ukuran yang kecil, ukuran bentuk otak yang sangat kecil, volume otak 380 cc, mempunyai rahang yang menonjol atau berdahi sempit, berat badan sekitar 250 kg, tinggi badan diperkirakan sekitar 1,6 meter. Itu saja yang bisa saya sampaikan, bila kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aureli Permatasari dari kelas 10 keagamaan. Awal terbentuknya Kepulauan Indonesia. 1. Bumi yang kita tempati sekarang telah mengalami evolusi jutaan tahun lamanya. Berikut adalah periodisasi terbentuknya bumi. A. Masa Azoikum. B. Masa Paleozoikum. C. Masa Mesozoikum. D. Masa Neozoikum. 2. Berdasarkan ilmu geologi. 3. Pergerakan tektonik bumi. 4. Penelitian flora dan fauna. 5. Alfred Russel Wallace membagi flora dan fauna menjadi 3 tipe, yaitu
tipe Asia, tipe peliharahan, dan tipe Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulusa Putri dari kelas 10 keagamaan. Proses terbentuknya Kepulauan Indonesia hampir memakan waktu hingga berjuta-juta tahun. Pada awalnya Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Bali merupakan satu kesatuan yang membentuk daratan yang sangat luas, yang bergabung dengan daratan Asia yang dikenal dengan nama Paparan Sunda. Kemudian daratan-daratan ini bergerak karena adanya pergerakan permukaan air laut, yang membuat daratan tersebut terpisah dan beberapa ada yang menyatu kembali. 1. Archaeozoikum, 2. Paleozoikum, 3. Mesozoikum, 4. Kenozoikum. Jenis-jenis manusia purba: Meganthropus paleogeophanicus, Pithecanthropus mojocertensis, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus soleensis, Homo soleensis, Homo mojocensis, Homo floresiensis.